Bertemu kembali dengan saya Fajar Lase di Falas Talk. Hari ini kita tetap membahas satu sesi yang terkait HAM, Ran HAM, dan aksi HAM. Apa itu Ran HAM? Kita tanya pada narasumbernya yang memang menggeluti bidang HAM, Pak Andi. Tetap semangat Pak. Selamat semangat. Terima kasih hadir kembali di Falas Talk. Siap. Kita hari ini bahas tentang Ran HAM dan aksi HAM. Siap. Bapak ini memang penggiat HAM yang luar biasa. Penggiat HAM yang luar biasa. Pak, Pemerhati HAM. pemerhati HAM. Pemerhati HAM. Jadi separuh napas Pak ya. Separuh nafas. Pak, Ya. silakan memperkenalkan diri kembali Pak kepada Falas Talk. Baik, selamat pagi pemirsa Falas Talk. Perkenalkan, nama saya Andi Talatinglangi sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Ikuti terus Falas Talk. Kita tahu bahwa segmen-segmennya menarik dan juga mengedukasi sebagian besar masyarakat. Apalagi yang menggeluti HAM. Apalagi yang menggeluti HAM. Apalagi usaha HAM ini cukup menarik. Iya. Ya. Baik. Dari berbagai topik yang kita bahas Pak, ini topik mungkin terkait global dari semua aksi HAM ya Pak. Ran HAM dan aksi HAM. Iya. Ini apalagi nih Pak yang penekanannya tentang Ran HAM dan aksi HAM ini? Ran HAM ini sebenarnya suatu dokumen nasional yang memang boleh dikatakan turunan dari berbagai peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang kemudian ini juga menjadi suatu amanat dari konstitusi kita yang memang mengatur tentang HAM secara khusus dan wujud konkretnya memang diturunkan dalam dokumen nasional. Dan tujuan dari penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia ini adalah pertama memang membangun bangsa Indonesia ini yang lebih lebih profesional, beradab, dan juga menuju Indonesia Emas. Itu visinya Pak Presiden, dan juga kemudian memperbaiki pelayanan publik kita ke depan. Nah, dengan adanya dokumen nasional rencana aksi nasional hak asasi manusia ini, kita harapkan tidak hanya di kementerian, lembaga, tapi juga di pemerintah daerah, karena memang ada namanya aksi HAM nasional, ada juga aksi HAM daerah. Nah, ini yang kemudian masing-masing mempunyai karakter-karakter yang khusus, yang kemudian itu dilihat mengukur sejauh mana pemerintah sebagai organisasi yang memang bertanggung jawab menjalankan P5HAM itu. P5HAM itu adalah perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan hak asasi manusia situ. Nah, ini bagaimana P5HAM ini bisa didorong kuat supaya internasional bisa melihat bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa sejak Ran HAM ini diterbitkan di tahun 98, karena ini Ran HAM ini sekarang kan sudah generasi kelima Pak. Itu berapa periode itu Pak? Ran HAM? Sebenarnya kalau kita lihat dari periode itu sebenarnya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Harusnya 4 tahun sekali, tapi di periode ke berapa itu ya? Di periode ke transformasi kedua dan 3 sempat ada stagnasi 1 tahun lebih. Ya, karena memang Ran HAM ini kan bentuk produk hukumnya adalah peraturan presiden, Perpres. Okay. Nah, Perpres ini kan memang harus yang menandatangani Ran HAM ini adalah presiden, sehingga memang ada stagnasi waktu periode 2 dan 3, dan juga kemarin 4 ke 5. Mungkin masa transisi pemerintahan. Betul, pemerintahan di situ. Tapi setidaknya tidak tidak menyampingkan bahwa pemerintah tidak peduli, tapi karena ada memang transisi kekuasaan, jadi memang agak
agak tertunda Iya. launching Ranham waktu itu, tapi tidak mengurangi nilai dari implementasi atau nilai dari komitmen pemerintah dalam P5 HAM tersebut, Pak Falas. Jadi memang kalau kita bicara Ranham, kemudian aksi HAM, memang rencana aksi nasional HAM ini kan memang bungkusannya, dokumen umumnya. Nah, aksi HAM itu kan secara detailnya, karena memang agak berbeda. Ranham pertama, Ranham kedua, 2, 3, 4 itu kurang lebih hampir sama. Nah, yang berbeda itu memang di Ranham ke-5. Generasi kelima ini. Ya, generasi kelima. Karena apa kalau stressingnya di Ranham generasi kelima nih, Pak? Kalau di Ranham 2, kalau nggak salah Ranham 2, 3 itu ya, itu masih ada yang namanya panitia daerah. Panas dan Panda. Panitia nasional dan panitia daerah. Dalam rangka pemenuhan aksi HAM. Iya, masih ada keterlibatan dari seluruh kementerian lembaga. Nah, sementara untuk di generasi kelima ini, keempat dan kelima, ini bukan Panas atau panitia nasional, tapi bentuknya adalah sekretariat bersama, Setber. Pusat dan daerah gitu ya? Tidak, jadi Setber ini hanya kalau nggak salah 5 kementerian. Oh, oke. Jadi hanya 5 kementerian, karena yang dibahas adalah isu-isu spesifik saja. Karena isu yang dibahas ini adalah isu dari disabilitas, perempuan, anak, masyarakat adat. Masyarakat adat. Iya, jadi 4 isu ini yang kemudian yang dibahas di dalam Ranham kelima. Dan kemudian kenapa bukan Panas yang kemudian melibatkan 34 kementerian lagi? Ini hanya 5 karena memang pertama punya kebijakan langsung. Kemudian yang mengontrolkan perencanaan nasionalnya dan daerahnya, yaitu Bappenas. Jadi yang punya isu langsung itu adalah Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri, kemudian Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan juga saya lupa satu ini Bappenas, satu lagi ini Kementerian Sosial kalau nggak salah. Sosial. Nah ini dari 5 kementerian inilah yang kemudian menjadi sekretariat yang memastikan Ranham kelima itu berjalan. Nah, dari 4 isu tersebut, itu perempuan, anak, kelompok disabilitas sama masyarakat adat. Kenapa 4 isu yang diprioritaskan? Karena memang 4 isu ini yang banyak muncul ke permukaan. Banyak muncul yang tanpa menyampingkan isu lain ya. Isu lain, kalau isu lain itu sudah otomatis sudah berjalan, dan itu sudah otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena memang sudah diatur dalam undang-undang. Tapi 4 isu ini meskipun diatur dalam undang-undang, ini pemerintah harus memastikan pemenuhan hak asasinya mereka. Keempat isu ini, ya, perempuan, anak, kelompok disabilitas, apalagi kelompok disabilitas ini baru undang-undangnya juga baru. 2016 kalau nggak salah diundangkan, tapi implementasinya kadang-kadang agak berjalan lamban. Nah, sementara tuntutan teman-teman disabilitas itu cukup tinggi, sehingga ini harus mau tidak mau pemerintah juga harus pasang kuda-kuda agar bagaimana pemenuhan hak asasi teman-teman disabilitas itu bisa dipenuhi, bisa didorong, dan juga bisa diimplementasikan. Kemudian masyarakat adat. Nah, masyarakat adat ini juga suatu kelompok yang boleh katakan rentan, karena itu tadi pengambilan lahan mereka, kemudian oleh perusahaan juga, itu yang kemudian pemberdayaan juga mereka yang sangat kurang, sehingga ini sebenarnya bisa kalau lahan mereka diambil, ini kan sebenarnya mematikan mereka secara perlahan-lahan. Iya. Karena itu sumber penghidupan mereka. Sumber penghidupan mereka, dan ini sempat terjadi konflik di mana ada perusahaan mengambil
secara perlahan-lahan lahan mereka yang kemudian mereka tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena lahan yang mereka tempati secara turun-temurun itu tidak bersertifikat, tidak memiliki kekuatan legal, karena karena yang mengambil lahannya mereka itu adalah perusahaan yang memang dia bisa membuktikan kepemilikannya. Sedangkan masyarakat kan nggak bisa, membuktikan kepemilikan lahan itu, karena tapi mereka hanya membuktikan bahwa mereka sudah turun-temurun hidup di lahan tersebut. Nah, ini bagaimana upaya pemerintah daerah mengakomodir kepentingan yang ada di masyarakat adat dan juga yang ada di perusahaan tersebut. Ini tidak gampang. Pergeseran seperti ini harus memang ada mediasi, kemudian bagaimana memberdayakan masyarakat adat dan memberikan mereka peluang dan sebagainya, tanpa harus mengintervensi budaya yang ada yang sudah terbangun di dalam masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang juga pemerintah daerah berbenturan karena hubungannya dengan pemilik perusahaan itu tentu ada simbiosis mutualisme. Sangat, Pak. Iya kan? Itu akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat adat. Ya, itu memang itu yang terjadi, yang kemudian dengan adanya undang-undang perlindungan masyarakat adat ini, kita harapkan nanti bagaimana upaya pemerintah daerah jangan sampai ini menjadi chaos terhadap masyarakatnya sendiri, karena ini masyarakat adat ini kan ada di wilayah pemerintah daerah tersebut. Dan yang sebenarnya persoalan ini adalah persoalan bagaimana pemberdayaan masyarakat adat itu. Misalnya di perusahaan yang kemudian berdiri suatu pabrik, bagaimana itu memberdayakan masyarakat di wilayahnya, apakah merekrut atau memberikan pendidikan atau mendirikan sekolah dan sebagainya yang bisa menampung masyarakat adat itu sendiri. Sebenarnya komunikasi itu bisa dibangun selama ada jalurnya yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut. Baik, terkait Ranham ya Pak, berarti kan itu sebuah dokumen yang dapat dilihat oleh semua orang, dapat dirujuk oleh kepala daerah tentunya untuk bisa melakukan aksi HAM, Pak. Nah, pertanyaannya sebenarnya simpel, Pak. Kepedulian itu kan diawali dengan adanya kelembagaan. Nah, apakah pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, setelah melihat Ranham itu akhirnya melembagakan itu dalam proses mereka melakukan aksi HAM? Misalnya sederhananya, apakah ada dinas terkait yang mengurusin masyarakat adat? Kalau tidak, siapa yang ngurusin, Pak? Jadi gini, tadi yang saya katakan bahwa dulu masih ada Panda, dan itu wajib. Nah, di generasi kelima ini Panda bisa dibentuk, Panda daerah itu bisa dibentuk meskipun itu tidak wajib. Berarti tapi bentuk pokja gitu. Nah, dalam bentuk pokja, pemerintah daerah bisa membentuk dalam bentuk pokja. Nah, pembentuk pokja ini kemudian melibatkan OPD, karena yang nanti mengumpulkan data dukung dari aksi HAM daerah itu adalah bagian atau biro hukum daerah. Tapi yang membuka akun itu adalah Bapeda. Nah, ini yang seringkali terjadi salah paham. Kok Bapeda yang bukan Bapeda, biro hukumnya yang mengkolek, tapi Bapeda yang mengupload. Biro hukum yang mengkolek, Bapeda yang mengupload kan gitu. Karena gini, kenapa kita harus melibatkan Bapeda? Supaya Bapeda itu lebih tahu kebutuhan programnya seperti apa dalam mengimplementasi hak asasi manusia. Tentunya terkait nanti pembiayaan kali ya. Terkait pembiayaan, Pak. Jadi kalau tidak dianggarkan hak asasi manusia ini pemerintah daerah bisa langkahnya bisa syok kalau kata saya ya, karena itu tadi tidak ada dukungan finansial, dukungan anggaran terhadap implementasi hak asasi manusia tersebut. Makanya kenapa Bapeda harus dilibatkan.
Karena nanti karena ini kan untuk menyampaikan laporan itu melalui media KSP Serambi, Serambi, karena kantor staf presiden yang memiliki aplikasi tersebut untuk memasukkan laporan ini. Karena laporan ini langsung diakses oleh presiden. Sejauh mana daerah itu dalam mengimplementasikan aksi HAM-nya. Dan ini dipantau langsung oleh presiden, dipantau langsung oleh KSP. Seperti itu, karena yang punya aplikasi ini KSP, dan yang memberikan akun itu oleh KSP. Kita hanya di Kementerian Hukum dan HAM ini sebagai sekretaris dari Ranham ini itu hanya memberikan akun itu kepada pemerintah daerah. Yang memberikan akun siapa? KSP. KSP. Fungsinya Kemenkumham? Sebagai sekretaris dalam Ranham. Seperti itu. Jadi kita hanya mendistribusikan akun-akun ini, memastikan bahwa mereka bisa buka akun tersebut, bisa mengupload data laporan dan sebagainya itu ada batas waktunya loh Pak. Tidak bisa tiap hari di-upload. Jadi harus ada namanya B04. Sekarang ini dengan generasi kelima berbeda dengan generasi yang sebelumnya, itu pakai B03, B06, B09, B12. Sekarang cuma 3. B04, B08, B12. Ya, B12 seperti itu. Nah, jadi bukan triwulan lagi ya? Bukan triwulan lagi. Jadi jadi upload data itu tidak boleh lewat. Kalau lewat, maka nanti dia akan merah. Menganggap tidak mengisi, dan ini bisa mempengaruhi nilai dari kabupaten kota peduli HAM. Kenapa? Jadi kalau dia tidak melaksanakan HAM bisa mempengaruhi kabupaten kota peduli HAM. Jadi misalnya kan nilai peduli kabupaten kota peduli HAM itu 75 ke atas. Kalau dia turun menjadi 70 atau 72, maka yang bisa membantu ini adalah nilai dari aksi HAM-nya. Jadi dia bisa naik ke 75 lebih. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan aksi HAM ini, memfokuskan ke Kabupaten Peduli HAM. Jadi aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM harus berjalan bersamaan. Ya, kalau kan aksi HAM ini kan ada tentu kaitan aksi HAM ini dengan Ranham, Pak. Iya. Terkait 4 isu tadi. Iya. Ya. Tapi memang kalau kita perhatikan isu-isu terkait agraria terutama ya, karena si isu agraria ini kan mengenai aneksasi tanah masyarakat adat oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya tentu mungkin ya perkebunan kah atau apalah ya, pertambangan kah, itu kan yang terjadi. Nah, ini pertanyaannya yang menjadi apa nih? Menjadi dilematik nih Pak. Laporan dan aksi-aksi HAM kepala-kepala daerah, Pemda, pemerintah daerah ini itu masih dalam batasan data atau dalam hal untuk memediasi atau mencari jalan keluar. Data Masih data dalam kalau arti bertahun-tahun kita hanya bergelut dengan data, Pak. Terus apa solusinya bagi masyarakat adat? Iya. Jadi gini, data itu bukan hanya sekedar angka Pak, tapi ada hasil. Jadi Ranham, aksi HAM ini kan dibangun berdasarkan 3 elemen, struktur, proses, dan hasil. Nah, dari struktur itu kebijakannya kita lihat pemerintah daerah, kita dorong perdanya. Kalau bisa bicara kebijakan berarti dorong perda. Itu target kita tentunya. Ada target di situ. Dalam kurun 5 tahun sudah ada belum perda yang mengatur tentang masyarakat adat? Nggak kelamaan itu Pak. Kalau kita bicara perda sebenarnya studi banding. Kan 1 tahun pun kalau ada itikat baik jadi itu Pak. Betul, ada. Jadi memang kita kasih waktu dia 5 tahun. Ada memang yang baru ada perdanya. Ada yang memang sudah lama sudah punya. Tapi nggak ada. Kan kasihan Pak kalau seandainya kita minta 1 tahun yang sudah ada lama, itu kasihan nanti mereka nggak harus membuat perda baru lagi. Gitu, makanya kenapa kita kasih tengah waktu 5 tahun untuk memberikan batasan agar ada produk hukum daerah yang mengatur tentang masyarakat adat misalnya. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang sudah punya perda? Implementasi terhadap
Perda itu dilakukan atau hanya sekedar pemenuhan aja, pemenuhan persyaratan ya? Ya, so far sih memang pemenuhan persyaratan kalau saya melihat, karena memang yang penting mereka sudah punya peraturan daerah dulu. Karena peraturan daerah itu kan turunan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Betul. Jadi setidaknya ketika mereka sudah punya perda, kita sudah memastikan ini sudah ada perdanya. Jadi kalau ada masalah di dalam wilayahnya tentang tuntutan dan ini sebagainya, kenapa ada keluar perda seperti ini kalau tidak dipenuhi? Iya. Nah, gitu. Itu akan menjadi atensi buat pemerintah pusat terhadap daerah, gitu. Untuk nanti itulah menjadi nanti teman-teman Yankomas yang akan turun ke lapangan yang nantinya akan memeriksa kenapa ada terjadi. Ini kan sudah ada nih perangkat hukumnya, perangkat hukum daerahnya sudah ada, produk hukum daerahnya sudah ada. Kenapa ini nggak dijalankan? Nah, ini akan menjadi pertanyaan teman-teman yang Komnas, jangan sampai pemerintah daerah hanya membuat tapi hanya di atas kertas saja. Tetap harus diimplementasikan untuk perlindungan teman-teman masyarakat adat seperti itu. Nah, ketika kita bicara struktur yang kemudian ini bicara kebijakan, kemudian kita lihat prosesnya. Nah, prosesnya ini apa? Memang pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat adat, pemberian bantuan, gitu kan, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat adat. Itu kan proses-prosesnya yang kita lihat. Apakah itu sudah dipenuhi prosesnya? Dan hasilnya tidak ada masyarakat adat yang terlanggar hak asasinya. Itu kan hasilnya. Jadi apalagi kita meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan dari struktur proses hasil itulah itu capaian dari aksi HAM yang kita lihat secara nyata. Itu nanti hasilnya seperti itu, Pak. Jadi memang aksi HAM ini sudah mendrive sedemikian mungkin bagaimana ini akan kelihatan hasilnya yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat adat. Seperti itu. Betul. Tapi kalau sebuah penantian yang tanpa ujung ini berat ya Pak ya? Iya. Apalagi kalau terkait penghidupannya. Iya. Misalnya lahannya sudah dianeksasi, dia nggak punya sumber untuk hidup. Iya. Dan ini berproses pemerintah dalam pemenuhan data. Ya pasti di jajaran masyarakat mengatakan bahwa pemerintah tidak peduli. Padahal pemerintah sudah berusaha. Iya. Peduli itu kan bukan berarti pemerintah serta merta langsung memenuhi semua, Pak. Kan kata peduli itu setidaknya dia sudah tertuang dalam program dulu, atau tertuang dalam kebijakan. Nah itu maksud dari peduli seperti itu. Kemudian kalau ujung-ujungnya harus kemudian bagaimana pemerintah ini, itulah yang kemudian political will dari pemerintah, bagaimana dia memenuhi, mengimplementasikan atau memahami bagaimana melaksanakan hak asasi manusia di wilayahnya. Nah, karena the next peduli itu adalah kalau saya katakan ini perhatian khusus, the next peduli. Ketika peduli itu sudah harus dituangkan dalam program atau ini, maka perhatian khusus yang mana yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang harus didorong untuk pemenuhan hak asasi manusia di masyarakatnya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat daerah. Kita sih berharap kepeduliannya tidak sebatas di atas data, kertas, di atas kertas. Tidak. Tapi memang peduli, sungguh-sungguh peduli. Iya. Karena masyarakat, ya kita bisa katakan mereka masyarakat marginal ya. Iya. Masyarakat adat yang terpinggirkan, kan begitu Pak. Betul. Wow, ini dalam sebenarnya, panjang dan banyak yang bisa kita bahas. Tapi ini adalah bagian dari kepedulian pemerintah ya, dan wujud dari sebenarnya pemerintah hadir. Betul. Untuk mendorong seluruh pemerintah daerah melaksanakan aksi HAM ya, dari dokumen negara yang sudah diatur melalui Perpres ya. Iya. Perpres RAN-HAM. Terkait RAN-HAM ini. Tentu ini PR besar bagi wali kota, bupati untuk menjalankan RAN-HAM di daerahnya. Pak Andi punya pesan-pesan untuk implementasi atau aksi HAM ini?
Dengan di era global seperti ini, tidak hanya Indonesia yang menjadi pengamat atau melihat sejauh mana implementasi, tapi dunia internasional juga melihat sejauh mana Indonesia melaksanakan implementasi hak asasi manusia, dan ini menjadi sorotan. Jadi persoalan kecil pun itu akan menjadi isu internasional. Jadi kami harapkan semua kepala daerah, baik di level kabupaten maupun level kota, kita harapkan benar-benar serius dalam implementasi implementasi hak asasi manusia, karena dalam dokumen nasional rencana aksi nasional hak asasi manusia sudah tertuang prioritas hak-hak yang perlu menjadi fokus oleh pemerintah daerah, yaitu disabilitas, perempuan, anak, dan juga masyarakat adat. Nah, ini bagaimana upaya pemerintah daerah khususnya menjadi perhatian dari dunia internasional. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Pemirsa Falastalk, sesi ini bukan hanya khusus untuk kepala daerah sebenarnya, tapi sesi ini kepada seluruh masyarakat yang berusaha untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban HAM, baik itu disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat adat. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif untuk mendapatkan kesempatan dari setiap episode Falastalk. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.